Mari kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih kalau pada hari ini kembali kami boleh sebentar akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh berbicara, firman Tuhan boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami, seluruh jemaat remaja pemuda Hagios Family. Urapi hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan dan urapi setiap anak-anak remaja pemuda diberi hati haus untuk mau mendengar firman Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom para remaja dan pemuda Hagios Family. Walaupun kita masih ibadah online, tapi tetap semangat. Jangan kalah dengan situasi, jangan kalah dengan keadaan, tapi hadapi situasi dengan kekuatan dari Tuhan. Saya mendapatkan tema limitless love. Cinta atau kasih yang tidak ada batasnya. Kalau seseorang ditanya 15 menit terakhir dalam hidupmu, 15 menit lagi ini akan dipanggil Tuhan. Apa yang ada dalam pikiran kita? 15 menit lagi hidup kita akan berakhir. Apa permintaan? Satu saja permintaan dalam hidup kita. Saya percaya pasti salah satu permintaan kita adalah kita mau berkumpul dengan orang yang kita cintai atau dengan orang yang mencintai kita. Berarti cinta adalah satu kekuatan dari lahir sampai kita dipanggil Tuhan. Cinta atau kasih itu satu kekuatan yang sangat besar. Hari ini kita mau belajar tentang cinta yang dari Bapa kita yang di surga. Seringkali di dalam hidup kita sehari-hari anak remaja pemuda berkata, Tuhan gak cinta saya lagi karena saya baru saja berbuat dosa. Tuhan gak sayang lagi karena saya baru saja menyakiti hati orang. Atau sebaliknya, Tuhan sangat mencintai saya karena saya baru saja melayani. Tuhan sangat mencintai saya karena saya baru aja berbagi. Apakah seperti itu? Remaja dan pemuda yang dicintai oleh Tuhan. Kasih Tuhan tidak terbatas atau tidak bergantung dengan apa yang kita lakukan. Atau tidak bergantung pada situasi apa yang sedang kita alami. Kasih Allah yaitu agape love. Kasih yang tidak menuntut. Kasih yang menerima kita apa adanya. Kasih yang tidak pernah kita bisa uraikan secara akal manusia. Agape love, limitless love. Mari kita belajar ada beberapa hal. Yang pertama, apa itu limitless love? Yang pertama, unconditional love. Kasih yang tak bersyarat. Aku mencintai kamu kalau kamu itu bersyarat. Kalau kalau pasangan ingin menikah, maka kita bertanya, kenapa kamu mau menikah? Oh, karena dia baik. Oh, karena dia cantik. Oh, karena dia imut-imut. Tapi bagaimana kalau setelah menikah bukan imut-imut tapi amit-amit? Masihkah kita mencintai? Syarat, ada syarat. Tapi kasih Tuhan, remaja dan pemuda, good news, tanpa syarat. Meskipun kita seringkali berdosa, agape love, karena begitu besar. Kasih yang tidak bisa kita pikir, kok bisa seperti itu. Meskipun aku sering berdosa, meskipun aku sering menyakiti hati Tuhan, tapi kasih Tuhan itu begitu besar. Sampai dia memberikan hidupnya, pengorbanannya. Mati di salib supaya semua manusia diselamatkan. Unconditional love. Kasih yang tak bersyarat. Contoh yang paling jelas di Alkitab, kisah anak yang terhilang. Di dalam Lukas 15 ayat 20 dikatakan, maka bangkitlah ia di sini anak yang terhilang dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari, mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Poin pertama, kasih tak bersyarat. Contoh anak yang terhilang. Anak yang terhilang itu sudah jahat, menyakiti hati orang tua, minta warisan, balik itu dalam keadaan kotor, bau babi, karena bekerja di tempat
kandang babi, hidupnya hancur, sudah menyakiti hati orang tua. Tapi disinilah salah satu contoh. Ketika ayahnya mendengar dia kembali, dia tidak bilang gini, kurang ajar kau, anak tak tahu diri, anak tak tahu berterima kasih. Mau apa kamu kembali? Mau apa kamu kembali? Mau habisin hartaku lagi? Tapi sedikit pun tidak ada kata maki dari sang ayah. Cinta yang tidak masuk akal. Sudah habis-habisan, sudah mempermalukan nama baik orang tua, pasti dong nama orang tuanya malu. Si A itu loh, anaknya si A minta warisan, habiskan foya-foya. Sekarang balik, respon ayahnya berlari. Luar biasa. Kasih yang tak bersyarat. Anak itu datang bukan dalam keadaan baik. Anak itu datang bukan dalam keadaan bersih. Tapi karena dia mau kembali kepada ayahnya. Ayahnya merangkul, menyambut dia apa adanya. Menerima anak yang terhilang tanpa syarat. Yang kedua, limitless love, artinya endure forever. Tak habis-habis, tak berkesudahan, tak lekang oleh waktu. Ratapan 3 ayat 22, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Dalam hidup kita sehari-hari, kalau ada seseorang bolak-balik berbuat salah, bolak-balik terus mengulang, kita pasti akan jengkel, mangkel. Bahkan kita sudah tidak mau lagi kenal dia. Tapi di Alkitab, cinta Tuhan endure forever, tak berkesudahan selama-lamanya. Contohnya Daud. Daud itu salah satu pribadi yang mengalami kasih Tuhan yang tak berkesudahan. Bolak-balik Daud berbuat dosa. Bolak-balik Daud menyakiti hati Tuhan. Bolak-balik Daud melakukan kesalahan. Berzina, artinya mengambil istri orang lain. Menyuruh membunuh, bersepakat atau memberikan cara supaya dibunuh seseorang itu. Wah, kalau secara manusia dosanya sangat kebangetan. Tapi setiap kali Daud mengaku dosa, setiap kali Daud bertobat dan mengaku berdosa, datang kembali kepada Tuhan, Tuhan terima Daud. Tuhan peluk Daud kembali. Tuhan memakai Daud lagi. Bahkan Daud ada salah satu orang yang sangat dekat, sangat dicintai oleh Tuhan. Limitless love, kasih yang tak berkesudahan. Terus sepanjang masa, tidak habis-habisnya rahmat-Nya. Dan Daud salah satu orang yang mengalami kasih yang tak berkesudahan. Yang ketiga, yang terakhir adalah incomprehensible love. Kasih yang tak terpahami. Kasih yang gak masuk akal sehat. Salah satu contohnya adalah Paulus. Paulus sampai berkata di Efesus 3 ayat 18. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebar, panjang, tinggi, dalam kasih Kristus. Kenapa Paulus tidak menyebutkan kasih Yesus itu satu kata? Kenapa Paulus sampai sedemikian berkata betapa panjang, lebar, tinggi, dalam? Karena Paulus adalah salah satu pribadi yang pernah alami kasih Tuhan. Paulus adalah salah satu pribadi yang hidupnya dari Saulus menjadi Paulus. Dulu tiap hari yang ada di benaknya itu membunuh orang-orang. Dulu yang ada di benaknya itu menghancurkan orang. Jahat, pribadinya sangat jahat. Tapi kenapa Tuhan panggil aku Paulus? Hidup yang begitu jahat, hidup yang begitu amburadul, diubah, diterima oleh Yesus.
Bahkan Yesus memakai Paulus dengan luar biasa. Remaja dan pemuda yang dicintai Tuhan. Agape love, limitless love adalah cinta yang tanpa batas. Cinta yang tanpa syarat. Cinta yang bertahan selama-lamanya. Dan cinta yang tak masuk akal. Kalau kita sudah terima cinta itu, mari kita juga mau praktekkan dalam hidup kita sehari-hari. 1 Yohanes 4 ayat 19 dikatakan, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kita mengasihi orang lain karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Tanpa kasih Tuhan, kita gak mungkin bisa saling mengasihi. Manusia itu dasarnya jahat balas jahat. Dasarnya manusia itu, oh dia benci aku balas benci. Dia menyakiti aku, tunggu tanggal mainnya aku balas benci. Itu dasar, itu nature alami manusia. Tapi mari kita kembali, kalau kita sudah mengasihi Tuhan. Saya adalah sosok pribadi yang mengalami arti Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan saya, sehingga saya boleh selamat. Remaja dan pemuda yang dicintai oleh Tuhan. Kalau kita ada sampai hari ini, itu adalah karena adanya kasih Tuhan yang mengampuni dosa-dosa kita, yang menerima kita, yang sejahat apapun, sejelek apapun, karakter bagaimanapun, menerima kita. Kasih yang besar. Mari kita juga berikan kepada teman-teman kita, kepada orang-orang yang lain. Lukas 6 ayat 27, tetapi kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, minta berkat yang kepada orang yang mengutuk kamu, berdoa bagi orang yang mencaci kamu. Lihat, begitu luar biasa ajaran kasih Tuhan. Kasihi musuh, berbuat baik, minta berkat, berdoa. Saya mikir-mikir, maaf ya, ini gila banget ini. Keren habis ini. Kita diajar sesuatu yang, aduh, dunia tidak ada ajaran seperti ini. Hukum dunia, hukum silat, Koping Ho itu. Oh, dia bunuh papaku. Satu hari aku balas siapa yang membunuh ayahku dan sebagainya. Biarlah melalui firman Tuhan, kasih Allah, mari kita berbuat baik kepada sesama kita. Mungkin juga ada anak yang sangat benci kepada orang tua. Karena orang tua mungkin kurang bijak di dalam mendidik. Banyak hal-hal yang menyakiti hati anak-anak. Tapi pada hari ini kita belajar, jangan biarkan kita benci orang tua kita. Ingat. Ada kasih Yesus yang lebih dahulu yang kita terima. Yang tidak pernah menolak kita, yang tidak pernah membenci kita. Yang mengampuni kita. Jangan lagi kita masih membenci orang-orang yang membenci kita. Ataupun kepada sahabat kita. Mungkin kepada teman dekat kita. Ataupun mungkin pemuda yang pernah punya pacar tiba-tiba ditinggal pacarnya. Malah pacaran dengan sahabatnya. Sakit hati, benci. Lepaskan pengampunan, lepaskan kasih Allah itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Satu hari ada jemaat di tempat ini juga yang pernah punya masalah dengan ponakannya. Masalah besar, bahkan ponakannya ini memukul si ini atau si tante ini. Tapi saya mendengar kisah mereka. Mereka tidak menuntut untuk dibawa ke polisi, tapi mereka mengampuni. Luar biasa. Ketika kami juga belajar di sekolah Alkitab di New Zealand, gembala sidang kami tiba-tiba di tengah malam buka pintu, ada yang ketok-ketok, tiba-tiba gembala sidang kami itu disilet-silet dengan pisau ingin dibunuh. Sampai masuk ke rumah sakit, menjadi berita besar di negara New Zealand waktu itu, Selandia Baru. Masuk majalah besar di sana. Tapi Bapak Gembala kami, Peter Moro berkata bahwa aku sudah mengampuni yang berbuat salah. Beberapa kali dalam pelayanan kami, Bapak Gembala juga
Suatu hari kami datang ke rumah salah satu jemaat yang sekarang sudah tidak berjemaat lagi. Dia teriak-teriak di atas. Siapa itu? Samuel Suwondo, aku tidak kenal, siapa itu? Kami tetap mengampuni mereka. Kami tetap baik sama mereka. Remaja pemuda, kalau pada saat ini engkau mendengar firman dan engkau masih ada menyimpan kebencian, menyimpan sakit hati, menyimpan dendam, gak bisa tante, gak bisa Bu Gembala. Dia sangat menyakiti, dia sangat kurang ajar kepada saya, dia sangat menghancurkan hidup saya. Gak bisa. Memang tidak bisa kalau dengan kekuatan kita. Tapi bisa kalau kita mengizinkan kasih Allah masuk dalam hidup kita. Amin. Syukurlah kita punya Bapa yang cintanya tiada bersyarat, tiada terbatas, kekal forever, endure forever, tanpa syarat. Cinta Bapa. Amin. Mari kita mau berdoa. Lord Jesus, Bapa, kami sangat bersyukur Tuhan, kami hidup ini karena ada kasih Bapa yang begitu mengasihi kami, yang begitu menerima kami, yang begitu menebus hidup kami dari segala dosa-dosa kejahatan kami. Kami tidak ada kekuatan untuk melawan dosa, tetapi Tuhan sendiri turun ke dalam dunia untuk membantu, menolong kami, mengangkat hidup kami dari lembah dosa dan hidup di dalam kasih Kristus. Thank you Jesus, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang tak ada batasnya. Hamba mau berdoa buat setiap remaja pemuda yang sedang mendengarkan firman Tuhan yang singkat dan sederhana ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan penuhi kami dengan kasih Kristus. Kalau ada anak-anak remaja pemuda yang masih mungkin menyimpan benci kepada orang tua, menyimpan benci kepada sesama, yang mungkin ada dendam, ada rasa hal-hal yang kurang baik, kami berdoa mampukan mereka untuk melepaskan pengampunan. Mampukan mereka untuk bisa saling mengasihi, saling mencintai satu dengan yang lain, antar keluarga, antar sesama, antar teman. Sehingga kasih Bapa itu boleh menguasai hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh pengurus teen, pengurus youth, seluruh anak-anak remaja pemuda di masa-masa pandemi seperti ini. Berkati masa depan mereka, studi mereka, pertemanan, pergaulan mereka, supaya mereka tidak jenuh, tidak lelah menghadapi situasi mungkin harus kuliah online. Dengan semangat antusias dari Tuhan, mereka hadapi masa-masa ini bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati masa depan mereka, berkati pekerjaan, teman hidup mereka, biar kebajikan, kemurahan menyertai hidup anak-anak remaja dan pemuda. GPD Hagios Family, dalam nama Yesus, haleluya, amin.